Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luluatul Ilmiah, NPM 21222 Prodi Ekonomi 2B. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah belajar pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Yusrianto Soleh MPD, yaitu membacakan resum dari beberapa pertemuan yang telah dilakukan di kampus. Resum pertemuan pertama yaitu dipresentasikan oleh kelompok 3 dengan judul materi masalah-masalah belajar. 1. Pengertian masalah belajar. Masalah adalah apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan fakta. Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai keberadaannya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Belajar adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang akibat melakukan interaksi dengan lingkungan. Jadi, masalah belajar dapat diartikan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang tidak diinginkan oleh pendidik dan peserta didik sehingga menghambat kelancaran proses belajar mengajar. 2. Jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, siswa lambat memahami pelajaran. 2. Kurang motivasi dalam belajar. 3. Siswa bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. 4. Siswa tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab masalah belajar. Pertama, faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor internal diantaranya sikap terhadap belajar, motivasi dalam belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan pelajaran, kemampuan berprestasi, dan rasa percaya diri. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor yang pertama, guru. Guru sebagai pembina dalam belajar siswa. Yang kedua, sarana atau media belajar yang ada. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan belajar itu sendiri. Dan yang kelima, kurikulum sekolah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penanganan masalah belajar. Langkah yang pertama, identifikasi kasus, yaitu langkah awal untuk menemukan peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan dan lain-lain. Langkah yang kedua, identifikasi masalah, yaitu mencari tahu masalah apa yang terjadi, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Selanjutnya, identifikasi alternatif penanganan seperti penanganan dari pihak pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat. Para guru memotivasi siswa dalam melakukan penanganan masalah belajar dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, guru melakukan sosialisasi tentang motivasi kepada siswa. Motivasi yang diberikan bisa dalam bentuk ceramah singkat yang diberikan sebelum memulai proses pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan perubahan strategi atau metode belajar disesuaikan dengan kondisi real siswa. Yang ketiga, penggunaan media belajar yang inovatif, yang mampu menarik perhatian dan motivasi siswa itu sendiri. Media yang digunakan tidak monoton. 5. Ada beberapa bentuk atau cara untuk menumbuhkan motivasi agar meminimalisir masalah dalam kegiatan belajar di sekolah. Di antaranya, memberikan angka atau nilai atas kerja yang sudah dilakukan, memberikan hadiah atau reward kepada siswa, mengadakan saingan atau kompetisi, memberikan ulangan, memberikan pujian, dan memberikan hukuman. Selanjutnya yaitu resum pertemuan kedua, dipresentasikan oleh kelompok 1 dengan judul materi model-model pembelajaran. 1. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka atau seluruh rangkaian penyajian materi yang digunakan oleh pendidik atau guru dalam melaksanakan pembelajaran agar membantu siswa mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Ciri-ciri model pembelajaran. Ciri yang pertama, memiliki prosedur yang sistematis. Prosedur dalam model pembelajaran ditata secara sistematis untuk memodifikasi perilaku peserta didik. Ciri yang kedua, hasil belajar ditetapkan secara khusus, yaitu setiap model pembelajaran menentukan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik yang nantinya bisa diamati dalam bentuk kerja yang ditampilkan oleh peserta didik.
Ciri yang ketiga, penetapan lingkungan secara khusus. Lingkungan yang dipilih harus sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan. Penetapan model pembelajaran secara spesifik dalam model pembelajaran yang telah dipilih sangat membantu kelangsungan dalam pembelajaran. Ciri selanjutnya yaitu ukuran keberhasilan. Menggambarkan dan menjelaskan hasil belajar dalam bentuk perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh peserta didik setelah melakukan atau menyelesaikan urutan pembelajaran. Ciri yang terakhir, interaksi dalam lingkungan. Model pembelajaran menetapkan cara bagaimana siswa bisa berinteraksi dan bereaksi dalam lingkungan. Fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Sebagai pedoman bagi pengajar atau para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah yang lazim atau biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara bersama dengan struktur kelompok yang bersifat campuran. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang konsep belajarnya dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan di dunia nyata. Yang keempat, model pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Menekankan pada proses penyampaian materi, guru menyampaikan materi kepada siswa dengan maksud supaya siswa dapat menguasai materi pelajaran secara baik dan optimal. Selanjutnya, model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM ini singkatan dari partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Partisipatif artinya dalam kegiatan belajar mengajar, siswa juga terlibat dalam pembelajaran, bukan hanya didominasi penyampaian materi oleh guru saja, tetapi siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Aktif, yaitu pembelajaran lebih banyak melibatkan aktivitas siswa untuk mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran. Inovatif, pembelajaran yang memberikan peluang kepada siswa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreatif, yaitu pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi siswa dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Efektif, yaitu dikatakan efektif jika mampu membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara optimal dan mampu memberikan pengalaman baru bagi siswa. Selanjutnya, menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak ada perasaan terpaksa atau tertekan baik siswa maupun guru. Selanjutnya, model pembelajaran kuantum, yaitu bentuk inovasi dari pengubahan macam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar, mengubah segala hambatan belajar yang telah dipaksakan untuk terus dilakukan menjadi sebuah manfaat bagi siswa itu sendiri. Model pembelajaran terpadu, yaitu model pembelajaran yang menggabungkan beberapa pelajaran dijadikan satu. Resum pertemuan 3 dipresentasikan oleh kelompok 5 dengan judul Efektif dan Kekurangan e-learning. Pengertian e-learning atau electronic learning. E-learning adalah belajar dengan menggunakan elektronik. Elektronik yaitu bisa komputer atau internet. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan serangkaian elektronik untuk menyampaikan pembelajaran interaksi, bimbingan, dan lain-lain. 4 komponen yang harus diperhatikan dalam membangun budaya belajar yang menggunakan e-learning di sekolah sebagai berikut. 1. Peserta didik dituntut secara mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai agar siswa mampu mengarahkan, memotivasi, mengatur diri sendiri dan dalam pembelajaran.
Yang kedua, pendidikan mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tersedianya infrastruktur yang memadai. Yang keempat, adanya administrator yang kreatif serta penyiapan infrastruktur dalam memfasilitasi pembelajaran. Keefektifan pembelajaran e-learning. Persiapan sebelum memberikan layanan belajar merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan belajar, terutama pada online learning, di mana adanya jarak antara guru dan siswa. Pada pembelajaran ini, guru harus mengetahui prinsip-prinsip belajar dan bagaimana siswa belajar. Resume pertemuan 4 dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan judul materi Evaluasi Belajar dan Pembelajaran. 1. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan atau mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran atau pendidikan telah dicapai. 2. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. 2. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuannya untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis yang pertama ada evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menyelidiki atau mencari tahu kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor yang menyebabkan siswa tersebut lemah. 2. Evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Selanjutnya, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan siswa dalam belajar. Selanjutnya, teknik evaluasi menurut Ari Kunto dibagi menjadi 2. Teknik yang pertama yaitu evaluasi tes adalah suatu alat penilaian dalam bentuk tulis, lisan, dan perbuatan untuk mencatat, mengetahui, mengamati prestasi siswa dengan target penilaian. Yang kedua, evaluasi non-tes adalah penilaian hasil belajar peserta didik tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Contohnya bisa dengan wawancara. Teknik penilaian non-tes ini umumnya untuk menilai kepribadian anak seperti sikap, tingkah laku, sifat sosial, dan lain-lain. Resume pertemuan 6 dipresentasikan oleh kelompok 2 dengan judul Pembelajaran Inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri. Pembelajaran yang mengenalkan hal-hal baru atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada dan dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, ataupun alat. Beberapa model pembelajaran inovatif diantaranya itu metode pembelajaran inovatif bagi guru profesional, example, non-example. Yang kedua, picture and picture. Yang ketiga, numbered head together. Yang keempat, kepala bernomor struktur. Yang kelima, metode pembelajaran inovatif bagi guru profesional kooperatif Scribe, metode pembelajaran inovatif bagi guru profesional STAD, dan metode pembelajaran inovatif bagi guru profesional Jigsaw. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran inovatif. Kelebihan pembelajaran inovatif yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, menuntut kreativitas guru dalam mengajar, hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Kekurangannya, siswa yang kurang aktif dalam proses belajar akan semakin tertinggal, memerlukan alokasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Kurang kreativitasnya guru.
Itulah hasil resum dari beberapa pertemuan di mata kuliah belajar pembelajaran yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.